Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Doa syafaat Yesus di taman Getsemani, menit-menit terigu penangkap mendekati lokasi tersebut untuk melaksanakan kehendak Bapa. Singkat ini berdurasi 5 menit. Diperankan dan ditampilkan sekelompok pemuda Kristen dalam perayaan Paskah 2022 atau tahun ini, menceritakan tentang tekanan hidup. COVID-19 masuk dalam seluruh sendi kehidupan umat manusia di planet ini, menyebabkan naiknya angka pengangguran, kesulitan ekonomi dan transportasi. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapakku? Kata Yesus dalam tulisan Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-11. Cawan dalam arti tetap artinya anggur yang sering berhubungan dengan penderitaan dan murka Allah. Mazmur 75 ayat 9, Yesaya 51 ayat 17 dan 22, Yeremia 25 ayat 15, Yeskiel 23 ayat 31 dan 33, Wahyu 14 ayat 10 dan Wahyu 16 ayat 9. Jadi cawan di sini menunjuk pada penderitaan atau murka Allah yang seharusnya dipikul oleh manusia sebagai hukuman atas dosa-dosa manusia. Yesus meminum cawan itu sesuai dengan kehendak Bapa. Tindakan Yesus dalam meminum cawan murka Allah juga merupakan teladan ketaatan kepada Allah Bapa, menyangkali kemauan diri sendiri dan mendahulukan kehendak Allah Bapa. Allah mempunyai otoritas atas kita, sehingga ini punya hak untuk memperlakukan setiap manusia sesuai dengan apa yang dia anggap cocok, dan apakah yang menghibur atau menggembirakan kita dengan kemakmuran atau merendahkan kita dengan kesengsaraan. Ia dikatakan memberikan minuman yang manis atau pahit. Tetapi harus juga dicatat, bukan berarti setiap penderitaan atau penyakit sebagai cawan dari Bapa. Kita boleh dan bahkan harus mencari jalan keluar. Kenyataan hidup dan kehidupan yang terjadi. Yesus telah meminum dari cawan yang berisi murka Allah atas dosa. Maka kita umat yang percaya tidak perlu menanggung murka hukuman Allah. Karena perbuatan Yesus meminum cawan murka Allah, maka kita dimungkinkan minum cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh dari Yesus. Di 1 Korintus pasal 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus menanggung murka hukuman atas dosa kita, dan kita umat percaya menikmati keselamatan hidup kekal dan diajak setiap kali merayakan perjamuan kudus dalam ucapan syukur atas pengorbanan Kristus untuk kita sekalian. Kristus telah rela dan mau taat meminum cawan itu dengan membiarkan dirinya ditangkap, dicambuki, disalibkan sampai mati. Akibat dari pengorbanan ini sangat bermanfaat dan berharga bagi umat manusia. Dengan meminum cawan penderitaan juru selamat, kita telah membebaskan kita dari keharusan meminum cawan dari kesalahan pribadi dan hukuman yang pantas kita dapatkan. Jadi Kristus meminum cawan tersebut supaya kita tidak perlu meminum cawan itu. Tetapi ada satu syarat, yaitu kita harus mau percaya, menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Maukah saudara percaya kepada Dia? Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan makna Paskah yang sesungguhnya adalah pengampunan. 2 tahun terakhir, seluruh umat terus bergumul dengan hebat untuk keluar
Yesus menubuatkan bahwa ia akan ditolak oleh otoritas agama Yahudi di Yerusalem dan dihukum mati dengan cara disalib. Kematian yang paling menyakitkan dan memalukan yang diciptakan oleh orang-orang Romawi bagi musuh yang menentang otoritas mereka. Yesus menyebut dirinya anak manusia, Matius 20 ayat 17. Gelar kenabian untuk Mesias yang berasal dari kitab Daniel. Daniel diberi visi kenabian tentang anak manusia yang diberi wewenang dan kuasa besar untuk memerintah bumi atas nama Allah. Tapi jika Yesus adalah Mesias dan anak manusia, dinubuatkan oleh Daniel, mengapa ia harus ditolak dan dibunuh? Tidakkah Allah berjanji bahwa yang diurapinya akan membebaskan umatnya dari penindasan mereka dan membangun kerajaan kedamaian dan keadilan? Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa adalah kehendak Allah bahwa hamba yang menderita yang adalah yang terpilih oleh Allah. Yesaya 42 ayat 1. Pertama-tama harus melakukan pendamaian untuk dosa melalui penderitaan dan kematiannya. Yesaya 53 ayat 5 sampai dengan 12, dan kemudian dibangkitkan untuk menegakkan keadilan di bumi. Yesaya 42 ayat 4. Kristus menjadi bukti kasih Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus membayar harga untuk penebusan kita dengan darahnya sendiri. Kehidupan Yesus tidak berakhir dengan kematian di salib. Ia menang atas kubur ketika ia bangkit menang pada hari ketiga. Jika kita ingin berbagi dalam kemenangan Tuhan atas dosa dan kematian, maka kita perlu mengikuti jalan salibnya dengan meninggalkan kehendak keakuan untuk kehendaknya dan cara keakuan untuk caranya dalam kasih dan kesucian pengorbanan diri. Yang saya akan ajukan kepada saudara adalah, apakah saudara dapat minum cawan Tuhan, yaitu cawan penderitaan? Saudara, saya persilahkan.